وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العليم عدد كل خلق كتب ويكتب عدد الآمين والدهر الداهرين. رضي الله تعالى عني وعنكم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والmuslimat. Sebelum kita memulai pengajian kita kitab Hidayatus Salikin di malam hari ini, marilah kita bersama-sama mendoakan dan mengirimkan suratul Fatihah kepada siapa saja yang telah membantu berdirinya Mushola Nurul Hidayah ini, baik membantu secara materi, pikiran dan tenaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan-kebaikannya dengan berlipat-lipat ganda balasannya dan memudahkan segala urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun urusan di negeri akhirat. Dan Allah luaskan rezekinya yang halal, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan diberikan anugerah zuriat-zuriat yang saleh dan salehah. Dan siapa saja yang telah mendahului, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan mereka setinggi-tinggi tempat, semulia-mulia tempat, yaitu surganya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ala alihi wa ala kulli shalihat wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. إلى الذين بمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، خصوصا إلى الشيخ الحسن البصري والشيخ سريع الصحة، ثم إلى الشيخ محمد البغدادي، ثم إلى شيخ عبد العزيز البسطامي، ثم إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى الشيخ عبد الحميد محمد بن محمد الغزالي، ثم إلى الشيخ محمد بن عبد الكريم السلطاني المدني، ثم إلى الشيخ عبد الصمد البريباني، ثم إلى الشيخ محمد أحمد بن عبد الله البجالي، ثم إلى الشيخ أحمد بن إسماعيل البجالي، ثم إلى الشيخ الشراني حاجر، ثم إلى الشيخ شراني عبد الله، ثم إلى الشيخ وقدرتنا إلى الله العالم بن الشيخ محمد سيد بن عبد الغالي وجميع مشايخنا ومعلمينا. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Hadirin hadirat sekalian, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah dengan memuji Allah dengan lisan dan ucapan alhamdulillah, karena di malam hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelis yang insya Allah
dalam hadis ini Allah turunkan akan rahmatnya, dan mudah-mudahan kita keluar dari majelis ini tanpa ada meninggalkan dosa sedikit jua pun. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau dan orang-orang yang mengikut beliau hingga akhir zaman. Tak terasa bulan Rajab sudah meninggalkan kita, dan kita sudah memasuki awal bulan Sya'ban. Tak lama kita akan menemui bulan Ramadan. Adalah lagi kita bulan Ramadan, mungkin sekitar 29 hari atau 28 hari, yang mana bulan Sya'ban ini ujar Nabi adalah bulanku. Apa yang kita amalkan di bulan Sya'ban ini yang bagus, yaitu memperbanyak membaca sholawat. Jadi bulan Sya'ban ini kita perbanyak membaca sholawat, banyak baca sholawat Nabi. Di bulan Rajab tadi kita banyak istighfar, sudah bersih kita dari dosa. Lalu kita masuk di bulan Sya'ban, lalu kita perbanyak baca sholawat. Sholawat saja kita lawan Nabi. Sehari kalau pada awal kita membaca sholawat yang panjang, sholawat yang handal, atau orang menyebut dengan sholawat Jibril. Ya, bagaimana bacaan sholawatnya sallallahu ala Muhammad ringkas. Kalau hendak yang panjang lagi, kenapa baca sholawat kamilah, atau kita membaca sholawat burda, atau kita membaca lagi yang panjang lagi sholawat dalailul khairat. Kan tapi bisa ya umpama membacanya bagaimana? Perhijib aja, kan ada hijibnya tuh, hijib Senin, hijib Selasa, hijib hari Rabu. Perhijib aja sesuaikan harinya, nampak. Yang penting kita di dalam bulan Sya'ban ini, lidah kita basahi dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak manfaatnya dari kita membaca sholawat itu. Daripada khasiat sholawat itu, wajib di akhirat mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu daripada keutamaan di bulan Sya'ban ini. Nah, sekarang kita masuk kitab yang kita bahas pada malam hari ini. Dan demikian lagi, wajib kita i'tiqadkan bahwasanya segala sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adil. Ini wajib kita meng'tiqadkan semua sahabat Nabi itu adalah adil. Nah, ini kan ada dulu sejarah waktu terjadi perang Jamal antara yang mendukung Siti Aisyah istri Nabi lawan yang mendukung Sayyidina Ali. Itu perang sahabat. Apakah mereka itu salah satu dari mereka itu ada kita ikuti? Tetap kita wajib meng'tiqadkan para sahabat itu adalah adil. Wajib kita meng'tiqadkan. Kan ada ajaran-ajaran yang membenci para sahabat, ada ajaran yang membenci para sahabat. Nah, ini kadang bisa kita kembali, karena kita wajib meng'tiqadkan itu, wajib meng'tiqadkan semua sahabat itu adil, wajib kita meng'tiqadkan. Kan karena ada yang memandangkan Sayyidina Abu Bakar
Sayyidina Utsman itu artinya keluar dari agama, dan menyatakan itu, dan ada yang mencela, kepada para sahabat-sahabat itu jangan dipakai semuanya itu. Jadi kita wajib sebagai orang beriman mengiktikadkan dengan jazam hati kita. Arti jazam itu bujur-bujur hati kita itu mengiktikadkan, meyakini semuanya sahabat itu adil. Walaupun dulu sejarahnya ada terjadi peperangan antara para sahabat setelah wafatnya Rasulullah, jangan lupa jalan-jalan pagi utus sahabat itu gara-gara ini ya, gara-gara sahabat ini lalu terjadi perang ini segala macam, itu sahabat kita. Padahal sahabatnya itu ada adil, ada macam-macam disebar. Ini jangan diulangi. Itu ajaran-ajaran yang sekarang ini kita kenal dengan sekte Syiah. Nah ya, Syiah itu kan menyambat bersahabat, jadi sahabatnya sahabat. Nah, ini hati-hati Syiah ya masuk ke wadah kita. Nah, jadi kita sebagai orang Islam wajib mengiktikadkan semuanya sahabat itu adalah adil. Mereka itu wajib kita tanam di dalam hati kita, adil semuanya itu. Dan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu yang terafdal dari segala manusia, yang kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat semuanya yang paling afdal di antara sahabat Nabi itu yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang paling afdal daripada segala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya itu yang kemudian daripada segala anbiya. Kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar itu adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Umar kemudian maka Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, setelahnya itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini kami kita wajib mengetahui sahabat-sahabat Nabi. Nah, ini kan banyak sudah ajaran-ajaran yang mematahkan, artinya yang paling afdal itu hanya Sayyidina Ali. Ada orang itu paling afdal itu Sayyidina Ali. Dan sahabat yang lain itu semuanya itu pada keluar dari Islam. Nah, ini hati-hati kita, berhati-hati ajarannya. Ini banyak sudah dalam macam-macam, kemudian bukan di YouTube ada puluhan Syiah di Iran. Ini kan di Iran ini masuk oleh kita Indonesia. Cuma kalau kita ada mengaji, kita tidak menuntut ilmu, lalu kita ada tahu. Malu umpatan dua menyambati, menyambatinya celaka, siapa menyumpah dia. Ini bahaya, jangan bahaya kita. Karena ini adalah sebagian daripada i'tiqad kita. Bila keluar daripada i'tiqad ini, maka ini bisa menyebabkan kepada kekufuran. Kufur kita bagaimana bila kita mencela kepada salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menyebabkan kufur kita. Jangan kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala daripada kekufuran ini. Jangan umpatan kita mencela-cela sahabat. Karena di buku sejarah itu ada. Di buku sejarah itu antara perselisihan antara Sayyidina Ali lawan Siti Aisyah, itu antara Muawiyah lawan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada itu. Nah, jadi kita wajib mengiktikadkan bahwasanya sahabat-sahabat itu semuanya adil. Kita wajib kita mengiktikadkan itu. Nah, setelah sahabat yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian maka sahabat yang enam itu ulang. Sahabat yang enam siapa ulang? Yaitu Sayyidina Thalhah radhiyallahu anhu, Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Sa'ad bin
10 yang mubasyir bil jannah. Nah itu wajib kita dapat menetapkan semuanya itu ambil. Karena di antara lagu 10 ini ada yang berselisih. Nah kita ini jadi obati kenapa? Kamu mendukung kepada saya Fatimah, aku mendukung Sayyidina Ali, ada itu. Nah ini ajaran itu sasar, ya Allah sasar. Mengajak orang memusuhi kepada sahabat Nabi. Ada ajaran-ajaran itu. Nah maka barang siapa mengiktikadkan akan segala yang demikian serta i'tiqad yang tahyin, apa i'tiqad tahyin itu nyata, maka adalah mereka itu daripada ahlul haq, yaitu i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Ini i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini macam-macam aliran-aliran sekarang ini banyak yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Banyak alirannya mengaku juga ahlus sunnah wal jamaah, ditambah kami ahlus sunnah wal jamaah, tapi orang Islam dibunuh juga. Ada kata ahlus sunnah wal jamaah mengaku, tapi orang Islam dibunuh juga. Ini di daerah kita mungkin tidak terasa, tapi di daerah Timur Tengah itu terasa. Timur Tengah terasa karena mereka itu mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi ternyata mereka mengkafirkan dua orang Islam. Ini supaya kita paham bahwasanya apa politik hubungannya banyak tuh di Timur Tengah tuh. Nah hubungan kita mengaku ya mengaku orang-orang itu mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tetapi orang-orang Islam dipandangkannya sesat. Dipandangkan sesat, ziarah kubur sesat, kafir. Kubur-kubur yang berubah itu pandangannya kafir. Adanya ajaran itu. Nah, ajarannya itu. Nah, ini mengakunya ahlus sunnah wal jamaah juga. Ahlus sunnah wal jamaah berbendera dengan bendera Islam yang dibunuh orang-orang Islam banyak. Nah, orang Islam. Nah, jadi kita jangan tertipu dengan apa politik sekarang ini, lalu diblunder-lah, artinya macam-macam katanya. Nah ini kalau kita benar-benar ahlus sunnah wal jamaah, ya Allah, kita tidak pun mengkafirkan sesama Islam. Karena bila Allah sudah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam haram darahnya dibunuh, haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya diambil. Kalau sudah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini ya Allah sengketa masalah sekte lalu perang. Saya mau mendukung ini, saya mau mendukung ini. ISIS, kalau ISIS itu mengaku ahlus sunnah wal jamaah, mengakunya, tapi yang dibunuh bukan orang Islam. Hati-hati kalau kita jangan hanya memakai simbol agama. Di pada kami itu pakai simbol agama. Nah makanya kalau kita ada paham jujur, kalau kita ada menuntut ilmu, ada mengaji, kalau bisa terubah. Nah ini bahaya ya. Pokoknya intinya kita bilanya ada orang memandangkan sahabat itu kenapa memusuhi sahabat, itu salah satu daripada sahabat Nabi SAW, karena Nabi SAW, maka itu jangan diobati ajaran-ajaran yang kayak itu lepas sudah daripada ahlus sunnah wal jamaah. Dan lepaslah dia dari kaum, dan lepaslah dia daripada kaum yang sesat dan kaum yang bid'ah. Bila kita meyakini para sahabat-sahabat Nabi itu semuanya adil, lepaslah kita daripada kaum-kaum yang sesat. Karena dari itu kan ada perselisihan, karena ada jadi profil karena alirannya ada syiah, karena ada aliran ortodoks syiah, lalu ada yang hubungannya pendengarannya yang pada umat Sayyidina Ali, lalu memandangkan segala macam pada Sayyidina Ali. Nah ini jadi umat gitu. Nah itu jadi umat itu segala macam itu. Nah di buku sejarah ada buku sejarah itu. Nah itu kalau kita perlu menyalahkan umat memikir ini salah Sayyidina Ali ini umat kita. Nah itu
lalu menyalahkan kepada Sayyidina Ali. Atau kalau yang terjadi pembunuhan berulang waktu di mana cucu Nabi dibunuh Sayyidina Husain, dipangkal para Sayyidina Husain kan. Nah itu karena padahal itu mendukung Sayyidina Ali, lalu buat Sayyidina Husain suruh kau dan salahnya dijebak di situ kan oleh perempuannya itu, lalu dibunuhlah di Karbala kejadian itu. Nah lalu nama ampunan kepada Sayyidina Ali di Karbala itu lalu dijadikannya kiblatnya Karbala. Nah itu sejarah-sejarah yang ada, lalu timbul sekte-sekte di dalam Islam. Makanya Nabi SAW kita ini kata umat Islam ini terbagi 73 golongan, yang mana 72 golongan itu sesat. Hanya satu yang tidak sesat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul benar bahwa ini mengaku juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi mengkafirkan orang Islam. Ini belum. Nah, makanya di situ di Nahdlatul Ulama lalu mereka membentuk suatu organisasi yang membentengi supaya kemurnian yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terpelihara. Ahlus Sunnah ada yang timbul sekte Wahabi. Wahabi itu apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir tahun 1800-an Hijriah. Nah ini Abdul Wahab ini lalu mengambil kayak itu mazhab ulang, mazhab dalam mazhab ulangnya ini mengaku Islam dan ini mengkafirkan golongannya itu kepada Islam yang lain. Orang dia kubur katakan yang sasar, bayar tahlilan dalam segala macam dikatakan yang sasar. Hanya orang berjikir, pikir itu memberi baca la ilaha illallah. Kalau dikatakan sasar, boleh orang tidak apalagi ya. Jika baca Yasin, Yasin itu Al-Quran. Yasin itu Qurannya Al-Quran. Itu menyebut Al-Quran. Bahkan sasar juga ada diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi itu untuk juga mau berjamaah, mau baca Yasin, mau berjamaah, mau di rumah selama kamu tergawi. Ya kalau tergawi kita contohnya aja dulu lah. Di kitabnya ada sudah. Ada ya apa di rumah ada, kita di rumah. Kamu ada di majelis ini, kamu membaca. Ada dua visi kita, kamu bisa membacanya. Kayak orang bisa membacanya. Jadi tahun dulu ya lalu walaupun kita hanya mendengarkan kita baca juga, kita terbaca juga, kita artinya. Nah ini cuma dua Yasin anu membaca sholat mungkin ada terbaca, jadi kan berjamaah baca Yasin dan bila itu tiap komplek tiap jam itu membaca aja kok Yasin dan jalan apa belum baca sholat yang baca ya sholat ini sebagian syukur saja. Nah sebanyak 5 waktu itu syukur sudah menerang. Ini memang membaca Yasin jadi dia berkumpulan, nanti berkumpulan itu supaya rami membaca juga. Makanya inna barakatan jamaah, sesungguhnya berkat itu diturunkan Allah Ta'ala ketika kita berjamaah. Nah berjamaah bacanya biar Yasin aja dibaca. Bagusnya lagi kalau dibaca Quran bertadarus. Nah, sebab itu baca. Tapi punya metode sejarah biasanya mau hadir. Nah, jadi bikin Yasin tadi karena Yasin itu rata-rata orang ada bisa. Kalau baca Quran ini kadang-kadang ada bisa baca. Jadi baca kata kolel, tapi sana asal jemaahnya yang 20. Kalau di beberapa ayat aja itu bisa beri mana aja lagi. Nah, tetap bacakan kenapa yang ada bisa baca? Tapi kalau Yasin itu rata-rata ada yang bisa membaca lancar atau maksudnya. Berarti bintang itu barang, tapi pulang di batu toko Yasinan pulang jangan dua ya orang dudukan pulang berumpi yang dirumpikan pulang dengan kawan ini tahu mereka punya jadi anu sidin itu kalau turun lagi kenapa sidin kamu ya apa lawan lawan sidin ya apa nih ada tapihan kamu yang berarti orang kumpulan aja baca Yasin yang berarti orang
siapa itu jadi coba kumpul kebaikan biasanya ke salawat kan kalau bisa tutup sudah jangan lagi habis pahala saya ya saya pahala di bawah tapi untuk pulang dia mau biasanya memang ada lalu ya sudah ada lalu amalnya berarti pulang di pahala lagi pulang ya Allah ini banyak jalannya. Ini kalau misalkan kayak itu, ya kan ada latihan, kan begini sama gue ini udah terkumpul, kebuyaan, naik kurang, kan itu makanya lebih baik dia orang yang untuk baca kumpul asal sesenyuman kan yang bisa terakhir sudah, duduknya sudah duduk belawas tuh pasti sudah ada di keadaan. Itu belawasnya duduk belawas mengajarkannya baca aja bacaan aja apa duduk belawas tutup duduk belawas pendekan kali punya orang kan ini dapat aku namanya seperti itu ya muanya dia berangkat lebih aja karena itu dia ya kamu ngumpul sabar kamu berdiulan ngumpul sabar kalau mengarang itu jadi putih ini jadi kita minta lawan Allah mudah-mudahan selamat kita di akhir zaman ini karena banyak sudah ulama-ulama yang sudah diambil oleh Allah Ta'ala hanya tadi kan diumumkan cucu pengarang Burdah yaitu Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Bushiri hanya cucu pengarang Burdah alim banyak dulu banyak sudah bisa jadi kita ini yang bersyukur bagi Allah Ta'ala kenapa bersyukurnya kita ini masih diberikan hidup lagi jadi kita perbanyak lagi ibadah kepada Allah majelis-majelis ilmu udah beramal kita kurang majelis ilmu barang kita sasar kita cari di mana ada majelis ilmu selama majelis ilmu itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh kudu kita pahamkan kadar yang penting itu yang penting kita dapat menggugurkan kewajiban kita menuntut ilmu karena Nabi sudah bersabda utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin menuntut ilmu ini adalah kewajiban tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan selama yang ada menuntut ilmu selama itulah dosa terus berjalan mati maka ini dituntut ya karena apa meninggalkan kewajibannya. Nah, Panasallahul kamal yakin wasabata di dan awal kafatul muslimin innahu arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang jazal, keimanan yang sempurna, keimanan yang sesuai dengan yang disebutkan Nabi yaitu Ahlus Sunnah tempatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala tempat kita sehingga kita semuanya akan matinya dalam keadaan husnul khatimah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat para wali-walinya dengan berkat para ulama-ulama sholihin Allah ampuni dosa-dosa kita dosa-dosa ibu bapak kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa jiran-jiran kita dan dosa-dosa umat Nabi Muhammad sekaliannya dan mudah-mudahan dengan berkatnya para wali-wali Allah dan berkatnya ulama sholihin Allah luaskan rezeki kita yang halal Allah panjangkan umur kita Allah beri kita kesehatan sehingga kita selalu kuat dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang mana kita akan mempunyai kesulitan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan-kesulitan kita itu dan apabila kita menyandang suatu penyakit segera Allah angkat penyakit-penyakit kita itu berkatnya para wali-wali Allah dengan berkatnya para ulama-ulama sholihin dan berkatnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mudah-mudahan
mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala, dianugerahi oleh Allah Ta'ala zuriat-zuriat yang saleh dan salehah, wa ala hadhihi wa ala qurniyatis salehah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.